Assalamualaikum. Pada video ini, saya akan menjelaskan bagaimana membuat tabel, mengubah tabel, menghapus tabel, dan memahami kolom komputasi menggunakan SSMS. Tonton videonya ya, jangan di-skip. Perhatikan objek Explore, kemudian ke folder database, expand database, kemudian klik folder table, klik new table, kemudian table. Nah, maka akan muncul tampilan jendela untuk kamu mendesain tabelnya. Oke, di sini ada kolom name, data type, allow nulls. Nah, kolom names bisa kamu gunakan untuk menginputkan nama kolom, kemudian data type bisa kamu gunakan untuk menentukan tipe data, dan allow nulls untuk menentukan apakah datanya boleh kosong atau tidak. Kalau datanya boleh kosong, maka kamu centang. Kalau datanya tidak boleh kosong, maka centangnya kamu hilangkan. Nah, di sini saya ingin membuat kolom pertama dengan nama ID pegawai. Nah, ID pegawai saya ini nantinya ketika saya mau menginputkan nama pegawai, dia akan otomatis membuat nomornya itu 1. Kemudian ketika saya menginputkan nama pegawai yang kedua, maka ID pegawainya otomatis bertambah 1 menjadi 2. Maka tipe datanya adalah integer. Data ini tidak boleh kosong, maka allow nulls-nya tidak saya centang. Nah, ketika saya mau membuat data itu bisa berurut secara otomatis dan bertambah 1, maka di propertinya saya harus mengatur identity specification-nya. Nah, is identity-nya saya buat yes. Kemudian di sini ada identity increase dan identity set-nya. Jadi saya mulai dari 1 dan nanti akan bertambah 1. Oke. Kemudian saya mau membuat nama kolom nama depan. Nama depan dari pegawai saya buat ukuran tipe datanya varchar. Ukurannya 20, datanya juga tidak boleh kosong. Lalu nama tipe datanya varchar, ukurannya sama 20 karakter, boleh kosong, maka saya centang. Kolom yang ketiga, saya ingin membuat nama belakang varchar, ukurannya 20. Kemudian pendidikan varchar 10. Nah, juga tidak boleh kosong. Oke. Setelah menentukan dan membuat nama dari kolom, kemudian menentukan tipe data, mengatur properti data boleh kosong atau tidak, kemudian mengatur properti dari kolom, sekarang kamu boleh menyimpan tabelnya. Nah, sebelum kamu menyimpan tabelnya, kamu harus membuatkan nama tabelnya. Untuk membuat nama tabel, kamu harus aktif di bagian propertiesnya. Tapi kalau properties Windows ini tertutup, kamu bisa mengaktifkan melalui view, kemudian aktifkan properties Windows-nya atau tekan F4. Di bagian name, kamu ketikkan nama pegawai untuk tabel pegawai ini. Kemudian di skemanya kamu bisa tentukan skema dari tabel yang sudah kamu buat. Jadi best practice-nya adalah kamu buat skema dulu, baru kamu membuat tabel. Oke, tadi saya di video sebelumnya saya sudah membuat skema HR. Jadi tabel pegawai ini saya masukkan ke dalam skema HR. Oke, kemudian saya bisa klik save. Nah, di tabel ketika saya refresh, saya expand tabel, maka sudah muncul tabel pegawai di skema HR.
Oke ya. Kalau kita mau mengisi data pegawai ini, kita bisa klik edit 200, maka di sini kamu bisa mengisi ID pegawai, nama depan, nama tengah, nama belakang, dan pendidikan. Tapi kamu mau menambahkan satu kolom lagi, yaitu kolom jenis kelamin. Maka kamu bisa mengedit tabelnya dengan cara klik kanan, desain. Klik tabelnya, kemudian klik kanan, desain. Di sini saya ingin menambahkan jenis kelamin. Nah, jenis kelamin itu biasa diisi laki-laki dan perempuan. Jadi jumlah karakternya, kalau kamu mau menyimpan datanya dengan teks laki-laki dan perempuan, kamu bisa pilih tipe datanya varchar 10 dan tidak boleh kosong. Oke. Nah, ada lagi kolom yang dinamakan kolom komputasi. Kalau kolom komputasi adalah kolom yang dapat langsung bertambah dari penggabungan kolom-kolom lain. Misalnya, saya buat di sini adalah kolom nama lengkap. Oke, nama lengkap. Nama lengkap ini adalah gabungan dari kolom nama depan, kolom nama tengah, dan kolom nama belakang. Jadi tanpa saya menginput nama lengkap, dia otomatis bisa tersimpan nama depan dan nama tengah, juga nama belakang. Saya buat tipe datanya adalah varchar jumlah 65. Kenapa 65? Karena nama tengahnya itu kan 20, nama depan 20, nama belakang 20, ditambahkan spasi bisa jadi lebih dari 60. Maka saya lebihkan jadi 60 karakter. Lalu setelah saya membuat nama lengkap ini tidak kosong. Kemudian di kolom properties, perhatikan kolom properties, cari compute kolom specification, di expand, kemudian formulanya kita ketikkan rumusnya, nama depan kita tambahkan spasi kutip 1, spasi kutip 1, tambah nama tengah. Oke. Tambah kolom nama tengah, karakter spasi, tambah nama belakang, enter. Oke. Kalau sudah, kita bisa save. Nah, yang awalnya tabelnya seperti ini, kita tadi sudah mengedit tabel. Maka kamu bisa lakukan pengisian tabel dengan cara klik tabelnya, kemudian klik kanan edit top 200. Nah, ini tampil ada kolom ID pegawai, nama depan, nama tengah, nama belakang, nama pendidikan, jenis kelamin, dan nama lengkap. Saya tidak perlu mengedit ID pegawai karena tadi sudah otomatis nomornya 1, kemudian kalau saya nambah lagi nama pegawai dia otomatis 2. Jadi kita contohkan, contoh saya mau buat pegawainya Adinda, nama tengahnya Ayu, nama belakangnya Fitria, pendidikannya S1, jenis kelamin perempuan, nama lengkapnya
Karena tadi kita pakai kolom komputasi, berarti kita tidak perlu melakukan pengisian nama lengkap. Karena ketika kita melakukan enter, otomatis nama lengkap itu akan terbentuk. Nama lengkap terbentuk dari gabungan nama depan, nama tengah, dan nama belakang. Oke, seperti ini. Kalau kita bisa lihat, nah, Adinda Ayu Fitria, nomor pegawai juga terbentuk otomatis nomor 1. Ketika kita tambahkan lagi pegawai yang berikutnya, misalnya Julpa, nama tengahnya tidak ada, nama belakangnya Salsabila, pendidikan S2, jenis kelamin perempuan, nama lengkapnya gak muncul karena di sini 0. Jadi dia menambahkan isi dari penggabungan nama tengah, nama belakang. Jadi kalau nama tengahnya kosong, kamu bisa isi dengan spasi karena ada kolom komputasinya. Nah, kamu enter, spasinya 0. Atau kamu bisa membuat dengan nama Dimas, kemudian nama depannya Arya, Arjuna, SMA, laki-laki. Maka dia otomatis Dimas Arya Arjuna.